Nabi pahalanya double, ujiannya juga double. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika nengokin Nabi lagi sakit, ya, ada air dingin, ya. Nabi celupin tangan beliau, tuh air jadi anget. Dahsyat banget nih istilahnya katanya. Kan kalau kita panas, ya, dikompres jadi adem gitu ya. Air mempengaruhi suhu tubuh kita. Ini justru tubuh mempengaruhi suhu air. Yang tadinya adem jadi panas gitu ya. Akhirnya kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ya, dahsyat banget rasa sakitmu. Apakah karena pahalamu double? Kata Nabi, na'am, iya. Karena pahalanya double, akhirnya ujiannya pun juga double. Itu konsekuensi, ya. Jadi setiap ada yang lebih, ya, kalau dibalik itu jadi sama doublenya juga, ya. Jadi pahalanya lebih, tapi kalau berbuat maksiat juga lebih. Mustautinin la yusafirun sitaan wala saifan. Jadi kata-kata mustautin, dia tidak bepergian di musim-musim tertentu, ya. Jadi kalau musim ini dia tinggal di sini, atau musim ini tinggal di Jawa misalkan, ya. Di sana sekian waktu, di sini sekian waktu. Nah, ini tidak dikategorikan mustautin. Jadi kalau memang domisilinya tetap di situ, cuma karena urusan tertentu saja, hajat-hajat tertentu saja yang tidak, ya, dominan, itu masih tetap dikategorikan mustautin, ya. Nah, illa lihajatin, kecuali untuk keperluan hajat, ya. Kaziaratin wa tijaratin, seperti ziarah atau dagang, ya. Seperti ziarah atau dagang. Jadi kalau untuk keperluan dagang, ya, dia akhirnya pergi ke satu kawasan, itu dia tetap dikategorikan berdomisili di tempat asalnya. Nah, dia berdomisili di tempat asalnya. Misalkan kita punya rumah, di mana, di Karawang misalkan, ya, di Karawang. Tapi kita tidak ke sana secara rutin gitu, ya. Cuma kadang-kadang doang nengokin tanah, nengokin kebun. Itu tetap kita dikategorikan mustautin di sini, gitu. Tapi kalau, ya, setengah bulan kita, setengah tahun kita di sana, setengah tahun di sini, berarti kita bukan lagi mustautin dalam waktu yang tertentu tadi tuh. Jadi kalau kita gila lagi di sana, berarti kita tidak mustautin di sini, ya. Mustautinnya di sana. Giliran kita di sini, gitu, berarti tidak mustautin di sana. Tapi kalau sekedar untuk ziarah, sekedar untuk dagang, tetap dikategorikan mustautin. Falau istautana fi baladaini. Nah, kalau dia berdomisili di dua tempat, di dua wilayah, bahasa sekarang di dua provinsi, ya. Tadi Jakarta, Bandung misalkan, ya. Bi an kana lahu maskanani bihima, yaitu dia memiliki dua tempat tinggal, di sono ada, di sini ada. Fal ibrah bima fihi ahluh wa maluh, maka kategori dia mustautin di tempat di mana ada keluarga dan aset-asetnya. Kalau sekedar dia sono ada bajunya, itu nggak dikategorikan tempat tinggalnya, cuma naruh baju, ya iya. Tapi bininya di mana? Di sini misalkan. Aset-asetnya di mana? Ya di sini. Di sana cuman, ya, cuman buat nengokin doang, atau cuman kalau apa sebenarnya akhir pekan doang gitu, ya. Akhir pekan doang. Satu minggu, ya, kemana gitu, ya. Tapi istri tetap di tempat asal, atau aset-asetnya itu tetap di tempat asal. Itu dikategorikan mustautin di tempat asalnya tadi. Qala fal ibrah, maka yang jadikan standar bima fihi ahluh wa maluh, di mana di situ ada keluarga dan hartanya. Wa in kana fi ahadihima ahlun wal akhar malun. Bagaimana kalau bininya ada di sini tapi bandenya ada di sono? Kalau dua bini kan lain lagi. Ini bininya atu. Akhirnya ada di satu tempat, walaupun materinya, hartanya ada di tempat lain. Di sini tibang apa namanya? Ya, tibang transit doang gitu, ya. Tapi di sini ada bininya. Yang di sana ada bandenya. Nah, qala, maka dalam kondisi seperti ini, fal ibrah bima fihi ahlun, yang ada istrinya, yang ada keluarganya. Nah, karena manusia itu lebih condong kepada keluarganya daripada kepada hartanya. Ini yang normal, yang normal. Qala wa illa fal ibrah bima iqamatuhu fihi aksar. Kalau tidak, maka standarnya
di mana lokasi yang dia lebih dominan tinggal di situ, ya. Misalkan ada rumah di Bandung, tapi jarang-jarang ditinggalin, ya. Lebih sering di Jakarta misalkan, ya udah berarti di mustautin di Jakarta, di sana kadang-kadang doang, ya. Fa in istawat in aqadat bihi fi kullin minhuma, kalau sama, di sana ada bini, di sini ada bini, misalkan, di sana ada bande, sini ada bande, di sana ada rumah, sini ada rumah, ya. Iqomahnya juga atau domisilinya juga adil gitu ya. Di sana 2 bulan, di sini 2 bulan, sana setengah tahun, di sini setengah tahun, maka dia mustautin di 2 lokasi tadi itu. Bahasa sekarang punya 2 keluarga negaraan. Ya, 2 pos, di sana sah, di sini sah. Ya. Sah sebagai mustautin gitu ya. Jadi bisa melengkapi bilangan Jumat yang 40 kalau memang dia ikut salat Jumat. Qala Az-Zayadi rahimahullah naqlana lil musannif amma sabi al-mumayyiz, adapun anak kecil yang sudah mumayyiz yang udah bisa bedain, jadi api itu bahaya, walaupun hal-hal lain dia belum tahu tapi sudah tamyiz, ya, 7 tahun 8 tahun anak SD lah, ya. Wal abad juga budak, wal musafir juga musafir, fatasihu minhum, maka sah salat Jumat mereka. Ini sah, tidak wajib, ya. Tidak wajib. Artinya kalau mereka tidak salat Jumat, enggak masalah, enggak dosa. Kenapa? Karena dia musafir, atau karena dia masih bocah, atau karena dia perempuan, atau karena dia budak, ya. Budak, perempuan, anak kecil, atau musafir. Ini yang sah salatnya tapi tidak wajib. Kan bedain antara hukum sah dengan wajib, ya. Jadi wajib itu bisa menggenapi bilangan tadi itu. Kalau sah tidak bisa menggenapi, ya. Sama seperti mumayyiz jadi imam, sah jadi imam tapi tidak bisa menanggung Fatihah makmum yang masbuk. Kalau ada makmum yang masbuk, ya, dia nggak bisa nanggung Fatihahnya tuh, sehingga yang masbuk tadi tetap harus ngelengkapi tambahan serakaat karena Fatihahnya nggak ditanggung sama imam. Kenapa? Imamnya mumayyiz, ya, atau belum baligh, dalam bahasa kita belum baligh. Fase hafiz Quran mana ada? Musa itu berapa tahun? 7 tahun dah hafiz Quran, ya. Kalau dia jadi imam sah, ya. Tapi tadi tidak laisa ahlan litahammul, tidak bisa nanggung Fatihah orang yang masbuk walaupun fase. Ada juga yang udah akil balik tapi ummi, bacaannya nggak bagus, maka dia juga tidak bisa nanggung Fatihah makmum yang masbuk, ya. Nah. Wala talzamuhum, tidak wajib bagi mereka, wala tanaqid bihim, dan tidak menjadi sah salat Jumat dengan sebab mereka. Jadi mereka nggak mempengaruhi salat Jumatnya. Kalau jumlahnya ada 39, yang 40-nya anak kecil nggak sah. Ini nggak, bahasa kitanya nggak direken, wala tanaqid, nggak direken. Walaupun kalau mereka salat mereka sah secara pribadi, sah mereka salat, ya. Dan tidak wajib salat zuhur musafir, ya. Di tengah jalan dia mampir, dia ikut salat Jumat, udah nggak wajib salat zuhur karena udah salat Jumat. Walaupun salat Jumatnya statusnya sebagai musafir tidak wajib, ya. Nah, tidak wajib bukan berarti dia boleh kagak salat, enggak. Kalau dia kagak Jumatan ya dia wajib salat zuhur, gitu, ya. Tapi wala tanaqid itu tidak mempengaruhi status salat Jumat yang lain, ya. Nah, wa kadzal musafir li ma'siyatin. Nah, begitu juga orang yang musafir untuk tujuan maksiat, ya. Untuk tujuan maksiat dia enggak dapat rukhsah, ya. Artinya enggak dapat keringanan, ya, tetap wajib melaksanakan salat Jumat, ya. Kenapa? Ya, karena dia musafir untuk tujuan maksiat, ya. Tapi tadi la tanaqid, ya. Tapi karena statusnya musafir, ya, maka tidak menggenapi bilangan yang wajib. Jadi ada 39, yang ke-40 musafir, ya. Tapi tujuannya untuk maksiat, itu tidak mempengaruhi kewajiban. Artinya tidak menggenapi, tidak menyempurnakan bilangan yang 40, sehingga tidak sah salat Jumat mereka semuanya tuh, ya, semuanya nggak sah salat Jumatnya karena belum sampai 40. Itu kalau ikut mazhab Imam Syafi'i. Qala wa ammal muqimu ghairal mustautin,
kaman nawan iqamata arba'ata ayamin sihah fatalzamuhu qat'an. Adapun orang yang mukim yang tidak mustautin yaitu orang yang niat untuk mukim di satu tempat lebih dari 4 hari ya. Ya kan dia musafir nih. Kalau musafir itu kan rukhsahnya selama 3 hari ya. Nah ini udah sampai di satu tempat, kemudian dia niat tinggal di tempat itu lebih dari 4 hari ya. Nah kaman nawan, maka dia mukim nih kan, dia mukim. Domisilinya bahasa kitanya KTP-nya bukan KTP orang situ, bukan. Tapi dia tinggal di situ untuk beberapa waktu. Kayak orang kena proyek. Ji, aneh dapat proyek nih, suruh ke Kalimantan, suruh ke Papua. Ya. Dia niat di situ bukan untuk berdomisili di situ, tapi sekedar untuk masa kerjanya di situ, ya, masa tugasnya di situ. Kawan nawal iqamata arba'ata ayyam sihah. Ya, niat iqamah, niat tinggal 4 hari sihah. Sihah maksudnya ada istilah duit ya. Duit dulu kan terbuat dari emas dan perak ya. Nah, duit yang emas dan perak itu kan ditimbang. Kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas ya. Tapi ini bisa bopak bahasa kita ya. Kayak gundu bisa bopak ya. Kalau bopak berarti kan ukurannya berkurang ya. Itu namanya tidak lagi sihah ya. Tapi munkasirah, artinya udah kepus, udah kepotong atau udah berkurang. Nah ini 4 hari sihah, artinya 4 hari sihah ya siang malam 24 jam bahasa kita. Dulu kan nggak ada istilah 24 jam ya. Ini 24 jam ya. Nah, jadi nggak berkurang dari hitungan itu, dari hitungan 24 jam. Artinya siang dan malamnya sama. Fatalzamuhu qat'an, maka dia wajib sholat Jumat. Ya. Jadi udah 20 hari atau 10 hari ditinggal di situ kagak sembahyang Jumat. Kenapa? Aneh musafir. Nah, kan itu udah niat mukim di situ, artinya niat untuk tinggal sementara di situ. Ya wajib sholat Jumat. Kalau kagak jadi fitnah, ya. Wah, tuh pendatang tuh kagak sembahyang Jumat itu. Jangan-jangan bukan orang Islam, jadi repot. Maka wajib dia melaksanakan sholat Jumat. Wala tanaqid bihi, tapi tidak menjadikan sah sholat Jumat yang lain. Kalau tadi bilangannya kurang, Pak, ayo dong ikut nih, kita cuma ada 39 dong Pak, ikut dong gabung nih biar jadi 40. Mohon maaf, aneh bukan mustautin, aneh cuma mukim doang. Aneh wajib sholat Jumat, tapi aneh tidak bisa menggenapi bilangan antum semua. Jadi kalaupun aneh ikut, tetap tidak sah sholat Jumat semuanya. Ya. Kalau saya tidak menggenapi, misalkan udah 40, kemudian kita gabung, kita yang ke-41, ini kalau bilangan dalam mazhab Syafi'i, maka memang karena saya wajib sholat Jumat, ya, tapi saya tidak bisa menggenapi kalau kurang dari 40. Okay. Ini karena, jadi ini yang paling ideal ya mustautin tadi itu. Ya. Dia wajib dan dia menggenapi bilangan ya. Nah ini yang sekedar mukim ya, itu wajib tapi tidak menggenapi bilangan. Yang musafir memang tidak wajib dan tidak menggenapi bilangan. Dia tidak wajib. Kok enggak wajib? Karena musafir, dia sholat zuhur. Kewajibannya sholat zuhur ya. Tapi tadi kalau dia sholat Jumat sah. Ini kan bicara sah. Ini begitu juga nih, si mukim ini tidak menggenapi watasihu minhu, tapi sholat Jumatnya sah. Tapi sholat Jumatnya sah. Ini membedakan mukim dengan mustautin. Ya. Mustautin memang berdomisili di situ, bininya di situ, bandenya di situ, rumahnya di situ. Kalaupun dia pergi itu untuk sementara waktu saja. Lagi kemana si Anu? Oh lagi ke sono, lagi keluar kota misalkan. Itu dia dikategorikan musafir. Itu artinya orang bilang musafir, bukan dia mau tinggal di sono, bukan. Nah, tempatnya tetap di sini ya. Bahasa kitanya KTP-nya belum dirubah, masih di situ ya, domisili ya. Nah, qala wa kadzal musafir li maksiatin. Nah, begitu juga orang yang musafir untuk tujuan maksiat tadi. Li'annahu laisa min ahli rukhsah ya. Dia bukan termasuk orang yang dapat rukhsah ya.
sehingga tidak menggenapi bilangan yang kurang. Wa man sami'a nida'al jumu'ah wa huwa laysa bimahalliha. Begitu juga orang yang ketika mendengar azan Jumat dia tidak sedang berada di lokasi tempat tinggalnya. Tadi sah salat Jumatnya tapi tidak menggenapi bilangan ya. Nah, misalkan kita lagi lagi di Bekasi atau lagi di perbatasan Bandung misalkan saat azan Jumat kita ada di tempat itu, kita bukan domisili di situ, kita wajib sholat Jumat tapi tidak menggenapi bilangan yang kurang gitu ya. Dan kalau kita kerjain sholat Jumat, sah sholat Jumat kita ya. Ini karena kita tidak berdomisili di tempat itu, kita bukan orang situnya gitu ya. Nah, wa ammal murtad fatalzamuhu, adapun orang yang murtad maka dia tetap wajib sholat Jumat. Sah enggak? Enggak sah. Enggak sah. Apalagi menggenapi bilangan, enggak genap. Artinya kalau kurang dengan orang murtad ikut sholat, ya misalkan tadi 39 sama dia jadi 40, semua sholat Jumatnya enggak sah. Karena ada si murtad ini. Tapi dia tetap wajib. Kok wajib tapi kagak sah? Wajib tapi enggak sah. Wajib dalam pengertian tuntutan nanti di akhirat ya. Jadi nanti di akhirat dia bukan semata dihisab karena dia murtad, tapi juga dihisab karena meninggalkan semua kewajiban sebagai seorang muslim ya. Diazab karena enggak sembahyang kan gitu dalam Al-Qur'an. Masalakakum fi saqar, kenapa ente ada di neraka saqar? Lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami enggak sembahyang, kami enggak zakat ya. Kami sering ngobrolin yang enggak bermanfaat dan kami mendustakan hari akhirat. Ini mendustakan hari akhirat berarti kan kafir dia. Tapi tetap ditanya pertama kalinya, lam nakun minal musallin, kami enggak sembahyang. Ya. Jadi orang kafir bukan dituntut saja nanti karena mereka kafir, tapi juga dituntut karena meninggalkan kewajiban-kewajiban. Ya. Dituntut tapi enggak wajib. Kalau orang kafir sembahyang enggak sah. Ya. Tapi enggak sembahyang nanti dituntut di akhirat. Orang kafir zakat ya enggak sah. Ya. Tapi nanti kalau dia kagak zakat dituntut di akhirat. Nah, jadi mendingan gua kafir aja misalkan orang perpandangan gitu ya. Daripada gua muslim gua kagak sembahyang, gua kagak zakat, gua akhirnya banyak tuntutan. Enggak. Kalau ente masih Islam masih bisa selamat, masih ada kemungkinan keluar dari neraka walaupun setelah setelah transit di neraka. Tapi yang kafir ini walaupun begini, nah loh kan udah berbuat baik kan Al-Quran mengatakan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilah artinya dikerjain tuh kebaikan-kebaikan ya. Itu donasi dari pemain bola tuh Adebayor apa semua tuh ya, itu bikin rumah sakit, bikin lembaga sosial buat ngobatin orang yang jantung, orang yang banyak dah. Duitnya memang gaji seminggunya berapa M gitu. Tapi tadi nasibah udah berletih-letih, udah berpayah-payah, taslanaran hamiyah, tapi bakal jadi bahan bakar api neraka waliyazbillah. Tasla naran hamiyah. Nah, itu Sayyidina Umar ngelihat ada pendeta yang karena sering puasa sampai kurus kering tuh. Sayyidina Umar nangis ngelihatnya. Kenapa? Sia-sia ente. Walaupun kayak siapa namanya? Yang orang India tuh, Gandhi. Itu kena puasa sampai kurus banget, pakai celana pendek banget. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah ya. Nah, jadi udah bersusah payah berbuat apa saja tapi ternyata sia-sia di akhirat. Nah, ini murtad ini. Orang murtad tidak sah, tapi wajib bagi mereka. Semua kewajiban agama wajib atas mereka. Walaupun kalau mereka kerjain tidak sah. Walaupun mereka kerjain tidak sah. Qala wa ammal murtad fatalzamuhu, maka wajib bagi dia. Wala tanaqid bihi, tapi tidak menggenapi bilangan yang 40 tadi kalau kurang. Wala tasih minhu, dan tidak sah kalau dia kerjain. Ya. Jadi ente wajib ente sholat Jumat ente.
ente wajib salat Jumat bagi yang murtad atau yang kafir, tapi syahadat dulu gitu. Tapi masuk Islam dulu baru melaksanakan. Selagi mereka di dunia, semua tuntutan agama itu dibebani atas mereka. Jadi dibebani supaya beriman juga mengerjakan kewajiban. Wa ammal kafirul asli, adapun kafir asli maksudnya memang belum jadi orang Islam. Kalau murtad kan kafir enggak asli, jadinya orang Islam kemudian keluar dari Islam walaupun sama-sama kafir gitu. Tapi ini kafir asli, artinya belum sempat atau belum pernah masuk Islam. Wal majnun, dan juga orang gila. Wal mughma alaih, dan juga orang yang lagi pingsan itu. Fala talzamuhum, maka tidak wajib atas mereka, wala tanaqid bihim, dan tidak sah jika mereka lakukan, wala tasih minhu, bahkan tidak sah kalau mereka tunaikan. Jadi ini untuk membedakan kewajiban antara orang muslim dengan orang yang murtad. Di antara tanda wajibnya salat orang yang murtad, walaupun tidak sah kalau mereka kerjain, kalau mereka nanti masuk Islam lagi, udah 2 tahun murtad, masuk Islam lagi, semua kewajiban yang ditinggalkan selama di murtad wajib diqadha. 2 tahun ini. Kalau orang gila nggak wajib qadha. Nah, namanya gila bukan dari kehendak dirinya, bukan dari sebab dirinya. Tapi yang murtad itu wajib mengqadha semua yang ditinggalkan selama dia murtad. Nah, ini sebagai konsekuensi. Sama seperti orang yang mabok misalkan. Mabok, saat dia mabok dia enggak sadar, dan dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Setelah dia sadar, semua yang ditinggalkan selama dia mabok itu wajib diqadha. Nah, ini tidak nih pelanggaran besar. Qala wa man istama'at fihi sifatul kamal aksu hadza. Adapun yang berkumpul padanya sifat kesempurnaan, lawan daripada itu. Jadi sah juga, menggenapi bilangan juga, wajib juga gitu. Kalau yang sempurna syaratnya ada pada dirinya, karena tadi kan enggak bertingkat-tingkat, Jadi baligh juga, mustautin juga, orang merdeka juga, kemudian baligh, akil, kemudian mustautin dengan laki-laki, kan. Jadi kalau 4 syarat ini terpenuhi, ya berarti sah Jumatannya, menggenapi bilangan yang kurang, dan juga wajib atasnya. Dia memang dia wajib karena dia terpenuhi syaratnya, dan kalau dikerjain sah. Dan kalau bilangan kurang dia bisa menggenapin. Tapi ketika ada salah satu dari syarat itu yang tidak ada, maka berkurang dari itu. Ada yang tetap wajib, tapi kalau dikerjain tidak sah, Ada yang tetap wajib, kalau dikerjain sah. Nah, tapi tidak menggenapi bilangan, tidak menggenapi bilangan. Si mukim tadi itu, mukim tidak menggenapi bilangan, tapi dia wajib, dan kalau dikerjain sah, gitu. Dikerjain sah, itu urutan-urutannya tadi. Wa man la talzamhu wa tanaqid bihi wa tasim minhu wa huwa man lahu udhrun min a'zariha ghaira safar. Adapun yang tidak wajib, tidak menggenapi dan tidak sah, itu orang yang punya uzur yang disebut di atas. Apakah dia belum baligh, apakah dia tadi bukan orang merdeka, apakah dia itu bukan mustautin, itu yang kemudian tadi disesuaikan dengan keadaannya. Wa urifa bihadza anna an-nasa fil jumu'ati sittatu aqsam. Maka dengan sebab itu kita bisa mengklasifikasikan orang terkait dengan kewajiban salat Jumat ada 6 golongan. Ada 6 golongan. Tadi diurutin tadi. Ada yang wajib, tapi kalau dikerjain tidak sah, seperti si murtad, dan tidak menggenapi bilangan. Ada yang tidak wajib dan tidak sah memang kalau dikerjain, seperti orang kafir tadi asli. Ada yang wajib dan sah dan menggenapi, itu yang mustautin, kemudian yang lengkap syarat-syaratnya. Itu ada 6 pembagian. Qala Syarqawi naqlan anil Qalyubi qaulu sittatu aqsam ay li anna al-awsaf salasah. Karena sifat yang melekat itu ada 3. Pertama wajib, kedua sah, ketiga menggenapi bilangan, ya kan? Ada yang sah tapi tidak wajib, ada yang tidak wajib tapi tidak sah, ya. Ada yang terkait dengan tanaqid tadi itu, menggenapi
apa tidak menggenapi. Itu jadi dibagi menjadi 6 ya. Fatujad kulluha fi mustawfis surut, dan kesemua unsur 3 tadi sah juga, wajib juga, menggenapi juga bagi yang sempurna syarat-syaratnya. Kurang satu saja, akhirnya kurang salah satunya juga. Wa tantafi kulluha an nahwil majnun. Nah, semuanya hilang pada seumpama orang gila. Tidak wajib juga, tidak sah juga, tidak menggenapi juga. Itu majnun ya. Adapun yang sempurna syaratnya itu tadi, sah juga, wajib juga, menggenapi juga. Wa yujad al-awalan ya. Dapat 2 ya, sah juga, wajib juga fil mukim al-mustautin ya, yaitu orang mukim di tempat yang lain, mustautin di tempatnya, tapi ngerjainnya di tempat orang ya. Jadi dia cuman tidak menggenapi doang, sah dan wajib ya. Wal akhiran fil ma'dzur ya. Adapun orang yang uzur ya, yaitu orang seumpama orang sakit atau ya orang sakit, maka sah salat Jumatnya tapi tidak wajib. Nah, tapi juga menggenapi. Jadi kalau dia sakit, dia sembahyang juga. Karena kalau dia kagak sembahyang nih, bilangan kagak cukup nih. Akhirnya dia tetap ke masjid. Karena dia mustautin dan memenuhi syarat, ya dia menggenapi juga, walaupun dia tidak wajib karena uzur. Sah juga, sah dia salat Jumat ya, karena dia datang ya. Dan menggenapi kalau kurang, tapi tidak wajib karena dia uzur ya. Wal awal faqat fil murtad, satu saja yaitu wajib doang, itu bagi yang murtad. Dia cuma wajib tapi enggak sah ya, tapi juga enggak menggenapi. Nah, wasani faqat fi nahwil musafir ya. Sah doang, tidak wajib dan tidak menggenapi, itu musafir. Sah doang, kalau disembahyang sah, tapi tidak menggenapi dan juga tidak wajib. Nah, wa khamisuha wallahu a'lam. Insyaallah nanti lagi. Nah, ada pertanyaan Ustaz.